Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang studi kasus menghitung Sharpe dan Sortino ratio. Secara matematika, bedanya cuma di bawah. Jadi kalau Sharpe itu return kurang risk-free dibagi standard deviation, kalau Sortino itu return kurang risk-free dibagi downside deviation. Untuk menjawab beberapa pertanyaan, kalau datanya kurang dari setahun gimana Pak? Nah, saya juga menggunakan contoh kasus Januari-November 2021 returnnya. Jadi 11 bulan aja, seperti itu. Nah, langsung saja. Untuk risk free, pertama kita bisa ke websitenya BI. Jadi kalau Anda ke websitenya BI, Anda bisa ke sini, bi.co.id, BI 7-day reverse repo rate. Gitu. Nah, kita pilih misalkan dari November 2020 sampai dengan Desember 2021. Nah, nanti keluar datanya. Data ini bisa di-download ya. Setelah di-download itu digabungkan dengan harga saham bulanan. Di sini saya pakai contoh kasus IHSG sama Bank Mandiri. Nah, sudah saya rapikan seperti ini. Oke. Nah, jadi pertama Bapak Ibu, data BI rate itu dia seperti ini. Tanggalnya juga tidak sesuai format ya. Dalam artian ini bahasa Indonesia, sementara ini bahasa Inggris. Jadi ini tidak terbaca sebagai tanggal. Kalau mau bagaimana? Ya ini harus diganti manual. Misalnya nah baru terbaca sebagai tanggal. Tapi kebetulan karena datanya tidak banyak gitu ya, kita manual saja. Desember 2020. Nah, kebetulan 375, tulis sini 375. Januari 375. Nah, dari Februari sampai dengan Desember 3,5, langsung aja 3,5%. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah lengkap, ada risk free, ada IHSG, ada Bank Mandiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menghitung Sharpe dan Sortino ratio. Jadi untuk menghitung Sharpe ratio butuh standar deviasi. Kalau menghitung Sortino butuh downside deviation. Jadi kita hitung dulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama, return bulanan IHSG. Sama dengan ini, bagi ini, min 1. Oke. Nah, dapat kita persentasekan di sini biar gampang lihatnya. Ini untuk menghitung rata-rata return bulanan sama menghitung standar deviasi. Tapi kalau menghitung downside deviasi ada tambahan lagi. Kita mesti menentukan minimum acceptable return. Minimum acceptable return itu di sini ditetapkan 0%. Kalau mau tahu ini apa, nanti silakan saya akan kasih lihat link video yang lain yang menjelaskan cara menghitung downside deviation. Memang ada beberapa cara. Cara yang saya tetapkan adalah kalau return-nya di bawah 0%. Jadi return IHSG di bawah minimum acceptable return. Ya. If return IHSG di bawah 0%, F4 atau komen T ya, maka ini kurang ini, sama aja sih, jadi munculkan data itu. Kalau tidak, berarti dia 0%. Ya, jadi kalau dia di bawah 0%, maka adalah angka ini dikurangi angka mark. Tapi kalau misalnya dia di atas 0%, maka dia keluarnya 0. Oh, sorry. Tanda bacanya salah. Lebih kecil. Oke. Kita jadikan persentase, kita copy ke bawah. Jadi kalau yang dia lebih besar daripada 0, keluarnya 0. Kalau dia lebih kecil, berarti dia keluar angkanya. Ya, ini tujuannya untuk menghitung kalau namanya deviasi atau resiko itu harusnya pas lagi turun aja. Lagi naik ya bukan resiko namanya. Nah, kemudian kita perlu menghitung sum square error. Jadi ini itu adalah error.
sum error, berarti harus square error IHSG. Berarti angka ini dikuadratkan. Oke. Nah, kita ulangi langkah yang sama untuk Bank Mandiri sahamnya. Di return Bank Mandiri. Oke. Nah, kemudian di sini kalau dia lebih kecil daripada minimum acceptable return, maka sama dengan angka ini dikurangi minimum acceptable return, kalau tidak 0. Nah, kalau di sini adalah kuadratnya. Square error, ini BMRI. Ini juga BMRI. Ya, tampilan mau persen, mau koma, nggak ada masalah ya, Bapak Ibu. Bebas-bebas saja. Nah, sekarang kurang lebih sudah lengkap untuk menghitung Sharpe dan Sortino. Pertama, rata-rata bulanan dulu. Average, ya. Return bulanan IHSG. Kalau ini average return bulanan Bank Mandiri. Oke. Ingat ya, bulanan ya. Jadi bulanan-bulanan. Kemudian ini standar deviasi. Standar deviasi dari return bulanan. Kemudian standar deviasi STD/EVA dari Bank Mandiri. Saya persentasekan juga. Oke. Nah, kemudian downside deviation. Downside deviation itu kita perlu hitung lagi. Jadi setelah dapat square error, selanjutnya kita sum square error. Berarti sum daripada square error. Sum daripada square error. Kemudian sum square error dibagi n-1. Nah, kalau kita hitung datanya ya. Count. Ini ada 11 data. Berarti kalau n-1 itu 10. 10. Langsung aja, berarti ini dibagi 10 sama dengan ini dibagi 10. Downside deviation adalah square root atau akar daripada ini. Jadi sama dengan ini pangkat 0,5. Ya. Jadi itu adalah angka downside deviation. Ya, jadi akar itu pangkat 0,5. Sama dengan ini pangkat 0,5. Oke. Risk free ya. Risk free-nya kan di sini. Jadi karena risk free-nya itu tahunan, jadi saya rata-rata dulu. Rata-rata risk free tahunan. Sama dengan average daripada ini. Nah, karena datanya bulanan, ya data kita kan bulanan semua. Jadi kalau saya bilang risk free-nya juga jadikan bulanan. Rata-rata risk free bulanan. Berarti sama dengan ini dibagi 12. Nah, jadi karena datanya kurang dari 1 tahun, ya kita sajikan dalam bulanan. Tidak apa-apa, bulanan aja, tidak usah disetahunkan. Nah, jadi Sharpe ratio itu adalah return kurang risk free
dibagi standar deviasi. Angkanya tidak dalam persentase sih, tapi dalam angka. Oke. Nah, kemudian Sortino itu adalah return kurang risk free dibagi downside deviation. Kita jadikan lagi ini numbers, 4 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita copy ke samping. Ya, didapatlah selama Januari sampai November, Sharpe ratio IHSG adalah 0,18, Bank Mandiri dan 0,12. Secara teori berarti kan makin besar makin baik. Berarti bisa dikatakan secara Sharpe ratio IHSG lebih bagus daripada Bank Mandiri untuk periode Januari November 2021. Return bulanannya gitu ya. Nah, kalau secara Sortino kita melihat yang pas downside-nya saja, ternyata hasilnya juga sama. IHSG 0,37, ini 0,30. Artinya atas 1% resiko downside, IHSG memberikan excess return 0,37%, sementara Bank Mandiri 0,30%. Ya, jadi ternyata mau dihitung dengan downside maupun dengan standard deviation atau total risk, itu angkanya sama. Ya. Nah, untuk yang datanya kurang dari 1 tahun, ya menurut saya jangan disetahunkan. Jadi kita hitung dengan basis bulanan saja. Caranya seperti ini. Oke, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih dan selamat malam.